Saya titipkan ke Komting ya, mungkin bisa dibagi. Ada 43 slide yang harus saya jelaskan. Jadi mungkin agak ngebut ya. Nanti ada beberapa hal yang adik-adik perlu pelajari sendiri. Ada dua topik terkait dengan gagal ginjal yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Ada gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronis ya. Jadi ada dua kondisi yang sedikit berbeda. Yang ada hal yang hampir sama, tapi ada juga ya komplikasi yang berbeda antara gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis. Kita mulai saja. Jadi nanti yang membedakan antara gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis adalah onset terjadinya. Nah, untuk gagal ginjal akut sendiri, untuk onsetnya itu bisa terjadi dalam 1 hari ataupun 2 hari karena suatu kondisi darurat yang mungkin terjadi. Nah, gagal ginjal akut itu seringkali ditandai dengan adanya penurunan volume urin atau peningkatan dari bun ataupun kreatinin. Ada juga gagal ginjal akut, tapi dia sebenarnya kalau dilihat dari volume urin itu masih di atas masih normal ya, jadi tidak turun, tetapi ada kondisi di mana ada peningkatan bun dan kreatinin pada pasien. Itu juga bisa disebut sebagai gagal ginjal akut gitu ya. Yang membedakan tadi onset terjadinya. Kalau gagal ginjal kronis biasanya tidak terjadi dalam waktu hitungan hari, tapi biasanya terjadi dalam hitungan minggu atau bahkan bulan atau bahkan tahun, karena sebuah proses yang terjadi perlahan-lahan. Nah, gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis ini lebih berbahaya yang mana gitu ya. Kalau kita lihat dari bahayanya itu lebih berbahaya terjadinya gagal ginjal akut. Sifatnya itu dapat mengancam jiwa. Jadi kalau penanganannya itu tidak cepat dan tidak tepat, maka berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi organ yang lain seperti jantung, bahkan menyebabkan kematian. Gitu ya. Kalau gagal ginjal kronis karena dia itu terjadinya perlahan-lahan, biasanya ada kompensasi-kompensasi yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri supaya bisa melakukan maintenance terhadap perfusi darah ke organ-organ. Nah, klasifikasi dari gagal ginjal itu ada yang disebut sebagai prerenal. Jadi kalau ada lihat ginjal itu kan ada aliran darah yang masuk ya ke glomerulus. Jadi kalau prerenal itu berarti sebelum dia masuk ke glomerulusnya. Kemudian ada yang disebut sebagai gagal ginjal intrinsik. Jadi yang terjadi kerusakan itu di intrinsiknya atau di dalam glomerulusnya itu sendiri. Sedangkan kalau yang postrenal berarti gagal ginjal yang dialami oleh pasien disebabkan karena adanya sebab-sebab setelah setelah dari glomerulus atau setelah di ginjal tadi gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi klasifikasi gagal ginjal itu, ada gagal ginjal akut itu ada penyebab, biasanya disebabkan oleh suatu kondisi tertentu atau kondisi yang lain yang kemudian bisa mempengaruhi terjadinya kerusakan pada glomerulus. Nah, apa prerenal gitu ya? Prerenal itu biasanya disebabkan karena masuknya perfusi darah ke ginjal itu menjadi turun. Penyebabnya bisa macam-macam, biasanya karena dehidrasi gitu ya. Dehidrasi bisa disebabkan karena diare yang berlebihan atau muntah-muntah yang berlebihan, itu nanti akan berakibat terhadap dehidrasi. Kemudian perdarahan hebat, jadi kayak misalkan pasien kehilangan banyak darah, itu juga akan menurunkan perfusi darah ke ginjal yang nantinya akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut itu sendiri. Gagal ginjal akut itu sebenarnya kan penurunan perfusi atau penurunan volume urin tadi ya. Jadi adanya penurunan jumlah darah yang masuk ke ginjal itu juga akan berpengaruh terhadap jumlah urin yang diproduksi. Kemudian penyakit yang lain yang memungkinkan terjadi gagal ginjal akut adalah CHF. CHF itu apa? Gagal jantung, ya, gagal jantung. Kemudian ada sirosis hepatik. Jadi adik-adik kemarin kayak saya kurang tahu ya. Untuk sirosis saya ya, saya juga ya ngajar ya. Nanti
ketika mempelajari sirosis ada yang disebut sebagai istilah renal syndrome. Jadi ada sindroma terjadinya gagal ginjal, kerusakan ginjal karena adanya proses gangguan dari hepat tadi. Nanti kita pelajari di sirosis. Kemudian sepsis, gitu ya. Kemarin adik-adik sudah belajar di PPL farmakoterapi terkait dengan bagaimana kemudian sepsis itu bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal, gitu ya. Kemudian ada penggunaan obat-obatan seperti ACEI, ARB ataupun NSAID yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah. Hal tersebut akan bisa menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya gangguan aliran ke dalam ginjal itu sendiri. Itu untuk yang prerenal. Kalau yang intrinsik berarti kerusakan yang disebabkan karena si glomerulusnya itu sendiri. Biasanya adanya obat-obatan yang bersifat toksik terhadap ginjal, kayak misalkan penggunaan obat-obatan seperti amiloglucosida, kemudian obat-obatan yang bisa merusak lain kayak misalkan anti kanker methotrexate, kemudian amphotericin dan sebagainya. Itu juga akan meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal. Biasanya penggunaan obat-obatan seperti anti kanker itu pasti akan dilakukan monitoring terkait dengan fungsi ginjal, fungsi hepat dan sebagainya. Karena pasti beberapa ya, hampir sebagian besar dari obat anti kanker itu memiliki efek terhadap ginjal. Kemudian penyakit, ya, penyakitnya ini ada penyakit peradangan kayak misalkan glomerulonefritis. Jadi peradangan pada glomerulus bisa disebabkan oleh bakteri ataupun virus itu juga akan memicu terjadinya peradangan pada glomerulusnya itu sendiri sehingga akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Ya. Kemudian penyakit-penyakit autoimun seperti lupus, kemudian nefritis ini juga akan menyebabkan resiko gagal ginjal akut itu semakin besar. Yang postrenal seperti apa? Yang postrenal itu biasanya adanya penurunan urin output atau volume urin yang dihasilkan itu karena adanya obstruksi di tempat di mana urin itu harusnya bisa dikeluarkan. Contoh misalkan batu ginjal, gitu ya, batu ginjal. Jadi kalau ada sumbatan terkait dengan ketika dia ada di ureter ataupun di kandung kemih ataupun di uretra, itu juga akan menyebabkan gejala yang mirip kayak gagal ginjal akut. Blood urea nitrogennya meningkat, serum kreatin juga akan meningkat. Nah, penyebab lain adalah BPH ya, maaf itu bukan BFH tapi BPH. BPH itu bahasa awamnya adalah prostat gitu ya, pembesaran prostat. Jadi kalau misalkan ada pembesaran prostat, dia akan menyebabkan aliran dari aliran urin tadi akan menyempit sehingga ya baik di uretranya itu akan menyempit sehingga menyebabkan akan sulit untuk dikeluarkan gitu ya. Kemudian tumor ginjal ataupun misalkan ada masa keganasan misalnya, itu juga akan menyebabkan terjadinya ciri-ciri seperti gagal ginjal. Kemudian ini tanda dan gejala yang bisa terjadi. Jadi nanti ini sama ya seperti yang saya jelaskan. Sebenarnya penyebab-penyebab dari gagal ginjal yang prerenal, intrinsik ataupun postrenal. Nanti adik-adik baca sendiri. Ini gejala dari AKI, biasanya ada udema di sini, terutama udema perifer, baik di kaki, utamanya di kaki ataupun di tangan. Kemudian ada peningkatan berat badan, ini karena biasanya terjadi peningkatan volume cairan di dalam tubuh. Kemudian mual muntah, diare dan anoreksia, ada perubahan pada mental status, ini berkaitan dengan peningkatan BUN dan kreatinin yang sangat tinggi, kemudian bisa lemah, terus nafasnya itu sulit untuk bernafas ya, nafasnya pendek-pendek karena adanya kemungkinan besar sudah mulai ada penumpukan cairan di area paru, kemudian gatal-gatal, volume depression dan sebagainya. Ini tergantung sebenarnya. Kalau AKI-nya tadi penyebabnya antara prerenal, intrinsik sama postrenal itu tergantung, ada yang UDEM, ada yang volume depression. Jadi misalnya kalau volume depression ini
disebabkan karena adanya AKI yang disebabkan karena prerenal AKI. Ini beberapa hasil pemeriksaan, maaf, ini yang apa namanya tanda-tanda fisik ya. Jadi adanya edema paru, kemudian reles, dan hipotensi dan seterusnya. Ini biasanya serum kreatinin sama bunyi itu meningkat cukup tinggi dengan rasio bisa lebih dari 20:1 antara bun dengan kreatininnya. Jadi biasanya yang memicu terjadinya mual muntah ya karena bunyi yang tinggi. Kemudian urinnya biasanya ada urinnya itu ada yang warnanya kayak agak kecoklatan atau bukan apa namanya kayak gitu atau ada meskipun warnanya kuning pekat tapi nggak kelihatan merah, tapi kalau dilihat dari mikroskop itu sebenarnya dia memiliki apa namanya terjadi hematuria gitu ya. Jadi biasanya bisa dilihat secara kasat mata atau harus dilakukan pemeriksaan apa namanya laboratorium. Untuk manajemen terapi dari kondisi GGA sebenarnya lebih kepada cairannya. Jadi koreksi keseimbangan air dan elektrolit biasanya seperti itu. Jadi tergantung dari penyebabnya apa. Kalau dilakukan dengan tepat dan cepat, biasanya kondisi dari gagal ginjal akut pasien itu akan bersifat reversibel, mungkin balik lagi atau di sini istilahnya nggak akan berisiko mengalami gagal ginjal kronis. Bisa nggak gagal ginjal akut menyebabkan gagal ginjal kronis? Sangat bisa, gitu ya. Sangat bisa karena adanya gagal ginjal akut yang tidak tertangani dengan baik itu akan meningkatkan resiko kerusakan pada glomerulus, gitu ya. Nah, di sini untuk pasien yang mengalami hipovolemia itu biasanya volume cairan dalam tubuhnya itu, terutama di pembuluh darahnya itu turun. Contoh misalkan ada kasus perdarahan, ya, kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, kemudian shock sepsis, atau karena kemarin ya ada shock kardiogenik itu, nah kalau shock kardiogenik biasanya tidak hipovolemia, shock sepsis itu yang sering hipovolemia. Dan di sini biasanya bisa diberikan terapi cairan. Jadi kalau terapi cairan apa namanya bisa diberikan kalau kemarin itu sudah belajar PPL itu kan bisa diberikan hormon salin, bisa diberikan dengan laktat. Yang penting dia cairan yang isotonis. Kemudian boleh ditambahkan vasopresor, gitu ya. Tergantung ya vasopresornya yang dipakai di apa di kasus apa. Misalkan dia karena perdarahan dengan shock sepsis itu biasanya pilihannya agak sedikit berbeda. Nah, vasopresor bisa ditambahkan kalau tekanan darahnya turun. Ya. Jadi kalau tekanan darahnya itu belum apa namanya masih stabil, masih normal, biasanya tidak perlu vasopresor. Tapi kalau sudah ada apa namanya hipovolemia ditambah dengan tekanan darahnya turun, biasanya bisa ditambahkan vasopresor ini. Kemudian kalau pasiennya mengalami volume overload, nah biasanya apa namanya pasiennya itu nggak bisa buang cairan di dalam tubuh gitu ya. Biasanya untuk terapinya itu cairannya harus dibantu untuk dikeluarkan. Biasanya bisa dengan loop diuretik atau misalkan bisa ditambahkan dengan kalau misalkan penyebabnya adalah postrenal ya, itu untuk membuka jalan urinnya. Kalau misalkan disebabkan karena batu, ya biasanya bisa dilakukan dengan apa namanya pengambilan batu kemihnya ya atau batu apa batu yang di urin itu ya. Jadi batu ginjal. Jadi batu ginjalnya itu harus diambil dengan operasi ataupun dengan laser dipecah gitu ya, supaya nanti alirannya akan lebih apa namanya normal lagi. Tapi kalau misalkan penyebabnya itu bukan karena adanya sumbatan, itu bisa pakai iodiatik. Kemudian untuk pasien dengan hiperkalemia, jadi salah satu resiko terjadinya gagal ginjal akut pasti apa namanya sebagian kalium, kemudian sebagian natrium itu kan juga akan dibuang, gitu ya, dibuang ketika sudah tidak dipakai dulu. Makanya kalau misalkan kesulitan untuk membuang
urin biasanya juga akan terjadi peningkatan elektrolit, terutama kalau misalkan ada hiperkalemia ataupun bisa sampai dengan menyebabkan terjadinya acidosis metabolik, maka harus dilakukan koreksi. Jadi apa terapi yang hiperkalemia dan acidosis metabolik nanti akan kita bahas di gagal ginjal kronis, karena salah satu komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronis adalah ketidakseimbangan elektrolit dan air. Ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk gagal ginjal akutnya. Kemudian saya akan masuk ke dalam gagal ginjal kronis. Jadi kalau tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa perbedaannya adalah onset waktu, gitu ya, onset atau waktu terjadinya gagal ginjal. Jadi kalau di sini biasanya penurunannya itu secara perlahan dan progresif. Bisa bulan, bisa tahun, bisa minggu, ya tergantung dari progres penyakitnya kayak apa. Nah, kerusakan ginjal itu yang akut sama yang kronis biasanya ada sedikit perbedaan, di mana kalau kronis itu sudah ada penurunan albumin urea. Jadi kalau dia itu mengalami gagal ginjal dalam jangka waktu yang lama, kerusakan glomerulus dalam jangka waktu yang lama, pasti albumin yang tadinya itu kalau pada pasien normal itu kan albumin itu kan nggak bisa melewati si apa namanya glomerulusnya, dia akan apa namanya disaring, tapi dia tertinggal dan masuk lagi ke sirkulasi darah, kan seperti itu. Nah, pada kasus di mana glomerulusnya tadi rusak menahun, maka ada sebagian kecil dari albumin ataupun protein dalam darah itu juga akan ikut. Nggak cuma protein saja, tapi ada gula darah. Gula darah itu kan sebenarnya molekul yang besar. Biasanya kalau pada orang yang normal, ginjalnya itu normal, itu tidak akan bisa ikut ke dalam urin. Jadi kalau misalkan kita lihat urinnya, dicek urinnya pada pasien yang gagal ginjal, itu biasanya juga ada apa namanya gula darah di situ. Gula ya, atau glukos gitu ya, bisa sering disebut sebagai glukos urea. Atau bisa juga ada apa namanya sel darah merah yang ikut gitu ya, namanya hematuria. Jadi beberapa ciri yang bisa terjadi pada kasus gagal ginjal kronis itu ada albumin urea, hematuria, kemudian ada ketidakseimbangan elektrolit, acidosis metabolik, sampai dengan anemia. Khusus untuk anemia nanti akan saya jelaskan kenapa kok bisa terjadi anemia pada pasien gagal ginjal kronis. Ini adalah klasifikasi dari CKD. Jadi CKD itu dibagi menjadi 5, stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang paling rendah adalah stadium 1, yang paling parah adalah stadium 5. Nah, cara menghitungnya adalah cara mengklasifikasikannya adalah kita hitung dulu GFR-nya. Jadi kalau adik-adik nanti bertemu dengan kasus gagal ginjal kronis, maka yang harus dilakukan adalah menghitung GFR pasien berapa. Ketika GFR-nya itu kita tahu, maka kita akan bisa klasifikasikan pasien tersebut termasuk kategori yang mana, klasifikasinya. Ini adalah rumus untuk menghitung estimasi dari fungsi ginjal. Bisa adik-adik menggunakan rumus Coprocol, bisa juga adik-adik menggunakan rumus MDRT. Gitu ya. Bedanya kalau untuk rumus MDRT ini biasanya untuk menilai tingkat kerusakan ginjal, tapi kalau yang Coprocol biasanya digunakan untuk optimasi dosis obat. Jadi biasanya apakah dosis obatnya itu perlu disesuaikan pada pasien atau tetap atau seperti apa gitu ya, maka biasanya kita hitungnya menggunakan rumus Coprocol. Rumusnya agak sedikit berbeda, tapi ada beberapa komponen yang diperlukannya sama. Yang pertama adalah nilai serum kreatinin darahnya, gitu ya. Jadi kreatinin di dalam darah kita bisa lihat dari hasil pemeriksaan darah itu serum kreatininnya berapa. Kemudian ada berat badan, ada usia. Jadi kalau di MDRD itu juga ada usianya. Kemudian kalau berat badan itu wajib ada pada rumus Coprocol. Kalau misalkan pasiennya nggak ketahuan nih berat badannya berapa, maka adik-adik bisa menggunakan rumus estimasi menggunakan MDRD.
Nah, kalau NDRD ini sebenarnya ada beberapa modifikasi. Ini modifikasi dari rumus NDRD. Jadi ada yang menggunakan rumus 186 kali sekian, ada yang menggunakan rumus 175 kali standardized serum creatinine. Jadi kalau yang nomor pertama ini serum creatininnya pasien, yang di sini ini adalah serum creatinine yang sudah distandarisasi. Jadi misalnya boleh ya pakai yang apa namanya rumus yang di atas. Kemudian kalau kita lihat di sini dikali dengan 1,2 jika ras Afrika Amerika. Jadi kalau misalkan tidak termasuk ras ini tidak perlu dikalikan dengan apa namanya nilai 1,21. Cukup sampai dengan apa namanya dikalikan. Ini dikali 0,742 ini kalau dia itu wanita, kalau laki-laki tidak. Jadi laki-laki itu nilainya 1. Jadi kalau laki-laki ya cukup sampai dengan 186 kali SCR kali usia. Ini adalah beberapa tanda dan gejala dari CKD. Kalau stadium 1 dan 2 itu biasanya asimptomatik, masih belum ada gejala yang jelas gitu ya. Tapi untuk stadium 3 dan 4 ini sudah mulai ada gejala ringan, kayak misalkan apa namanya gatal-gatal itu sudah ada gitu ya. Tapi kalau apa namanya stadium 5 itu biasanya gejalanya makin kompleks gitu ya, ada mual muntah, konstipasi, kemudian ada anemia, itu biasanya sudah mulai muncul. Eh, stadium 3 4 tuh stadium 4 terutama ya itu biasanya sudah mulai muncul sih yang namanya kayak anemia. Tapi masih mild ya karena kan turunnya perlahan kalau di gagal ginjal kronis. Kemudian tanda dan gejalanya itu bisa meliputi banyak. Jadi kalau kita mau apa namanya menanyain pasien gitu ya, pasien ini gagal ginjal kronis atau enggak, kita bisa lihat dari tanda dan gejalanya seperti apa. Jadi biasanya pasien dengan CKD itu pasti hipertensi. Kenapa? Pada pasien CKD itu selalu terjadi hipertensi ya karena ketika pada pasien CKD itu kan apa namanya jumlah darah yang tidak bisa disaring itu kan lebih banyak ya. Dia mengalami penurunan dari fungsi glomerulusnya. Maka darah yang kembali ke jantung itu juga banyak. Nah, itulah yang kemudian bisa memicu terjadinya hipertensi. Itu salah satunya. Ada beberapa mekanisme yang lain sebenarnya. Ya. Kemudian ada udema. Nah, udema ini biasanya kalau sudah stadium 4 atau stadium 5 ini belum mengalami namanya udema. Dari hipertensi bisa juga mengalami CHF, gagal jantung. Jadi gagal ginjal sama gagal jantung itu sangat berkaitan erat. Gagal jantung bisa memicu terjadinya gagal ginjal juga bisa memicu terjadinya gagal jantung. Mereka saling mempengaruhi. Kemudian yang terakhir adalah dislipidemia. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pada pasien yang CKD itu pasti mengalami dislipidemia. Ya, berapa persen pasien yang mengalami CKD itu mengalami dislipidemia. Cuman untuk hubungan secara pastinya bagaimana mekanismenya itu masih belum begitu jelas gitu ya. Kemudian biasanya kalau tanda dari muskuloskeletalnya bisa mengalami kram otot ini karena apa namanya salah satunya ya karena ketidakseimbangan elektrolit gitu ya itu juga bisa menyebabkan terjadinya kram otot. Kemudian untuk neuropsikiatri gejala yang meliputi sistem saraf pusat itu pasien juga bisa mengalami depresi, ansietas. Ini karena peningkatan kadar gula ya peningkatan kadar gula itu meningkat sehingga akan mungkin adik-adik kita akan pelajari lagi itu di sirosis. Apa kaitannya antara kadar urea yang tinggi di dalam darah dengan gangguan sistem saraf pusat nantinya. Salah satu kondisinya adalah depresi, ansietas, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit gastrointestinal. Dia ada GERD, GI bleeding, abdominal distension, ini juga kaitannya dengan berat urea nitrogen. Kemudian genitourinary, ini ada perubahan dari volume dan konsistensi urin. Urinnya bisa berubah warnanya, apa namanya, berubah teksturnya, berubah pH-nya, gitu ya. Ada busanya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual. Ini kalau pada pasien CKD. Beberapa data lab yang mungkin adik-adik harus monitoring kalau untuk melihat ya, data apa namanya data objektifnya itu bisa dilihat dari pun dan kreatininnya, kemudian dari elektrolit, adanya hipoalbumin mikroalbumin urea atau albumin urea,
Jadi adanya albumin di dalam darah, di dalam urin itu kita bisa tandai sebagai adanya kerusakan ginjal. Kemudian pada parameter hematologi, di mana ada penurunan jumlah sel darah merah, kemudian penurunan Hb, penurunan HCT, kemudian ada penurunan dari serum ferritin, TIBC ataupun saturasi transfer. Ini biasanya akan menurun, ini biasanya muncul di stadium 5. Beberapa faktor resiko dari CKD itu ada yang sifatnya bisa diperbaiki, ada yang enggak, ya. Usia itu bisa diperbaiki enggak? Tidak, ya. Tapi yang bisa diperbaiki seperti faktor resiko kayak misalkan DM, kemudian hipertensi, autoimun yang bisa kita kendalikan sebenarnya. Kalau misalkan pasien itu juga sudah mengalami hal tersebut, itu bisa kita kendalikan dengan menggunakan obat. Kemudian untuk faktor yang tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa diubah itu kayak misalkan usia gitu ya. Usia semakin tua ya resiko CKD-nya semakin meningkat. Kemudian ada penurunan dari masa penurunan dari masa apa namanya ginjalnya atau pasiennya memiliki resiko memang ya resiko gagal ginjal dari keluarga, low income dan seterusnya. Kemudian faktor yang meningkatkan progres dari penyakit ini. Jadi hipertensi itu faktor resiko, tapi juga dia bisa meningkatkan progres penyakitnya. Jadi ini nantinya yang akan kita treatment. Jadi hiperglikeminya, hipertensinya, proteinurianya kita turunkan, dan tambahannya adalah berhenti merokok. Ini adalah patofisiologinya jalannya ya. Jadi faktor resikonya tadi ada DM, kemudian ada hipertensi, di sini ada dislipidemia. Jadi kalau adik-adik sudah belajar terkait dengan DM, DM ini kan menghasilkan produk yang namanya AGE, Advanced Glycosylated End Product, di mana sifat dari AGE ini meningkatkan pembentukan ROS. Jadi pembentukan ROS ini akan berkontribusi terhadap satu, pembentukan plak aterosklerosis. Yang kedua, dia akan menyebabkan kerusakan secara langsung terhadap dinding epitel pembuluh darah atau bahkan kalau dalam kasus gagal ginjal dia akan menyebabkan kerusakan pada glomerulus, gitu ya. Kemudian kalau hipertensi itu sendiri dia akan meningkatkan akan meningkatkan tekanan di dalam intrakapiler dari glomerulus sendiri. Jadi kalau ada hipertensi maka tekanan darah yang masuk ke dalam glomerulus itu kan semakin besar. Jadi mungkin adik-adik gampangnya membayangkannya adalah kalau misalkan kalian itu nyaring gitu ya, nyaring kelapa misalkan ya. Kalau misalkan sambil ditekan dengan tidak ditekan, dia ngalir begitu saja, itu kan pasti akan berbeda. Saringannya akan lebih cepat rusak kalau misalkan dia diberi tekanan. Apalagi kalau saringannya itu kan terbuatnya misalkan dari kain, itu gampang rusak ketika diberikan tekanan. Sama sebenarnya dengan glomerulus, prinsipnya seperti itu. Jadi adanya peningkatan tekanan dari glomerulus ini akan menyebabkan endotel dari glomerulus itu akan terluka, kemudian akan berisiko menyebabkan terjadinya proteinuria kan, tadi saringannya akan membesar. Kemudian kalau dislipidemia ini berkaitan dengan adanya kerusakan pada sel mesamium dari glomerulus itu sendiri. Jadi ini adalah beberapa faktor resiko yang harusnya ini dikendalikan karena dengan mengendalikan faktor resiko ini akan menurunkan progresivitas dari kerusakan ginjal. Berikut ini adalah komplikasi yang bisa terjadi dari mulai hipertensi, gangguan keseimbangan air dan elektrolit, anemia, adanya penyakit bone mineral disorder ya, jadi hubungan penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan dari keseimbangan mineral tadi terhadap tulang, ya, kesehatan tulang. Kemudian komplikasi GI tract tadi mual muntah dan seterusnya ya sudah saya bahas. Normalitas dari neurologi dan psikologi. Kemudian ada malnutrisi.
Malnutrisi ini dikaitkan karena itu tadi protein kayak albumin, globulin dan sebagainya itu lebih apa namanya banyak yang keluar melalui ginjal. Makanya di situ biasanya kalau pada pasien CKD itu lama-lama dia akan kurus karena ada kondisi di mana protein tubuh itu kan terus-menerus berkurang. Kemudian ini adalah tujuan terapi dari CKD. Kalau kita lihat strateginya, apa namanya, tujuan terapinya adalah untuk memperlambat progres. Jadi kalau misalkan dia ketahuannya sudah stage 3 ya, bagaimana caranya supaya nyampe stage 4-nya atau stage 5-nya itu lama gitu ya. Itu tujuan dari terapinya. Jadi terapi yang bisa dilakukan untuk CKD itu bisa melalui terapi farmakologi ataupun non farmakologi. Kalau farmakologi berarti menggunakan obat-obatan untuk memperlambat progres dari CKD. Sedangkan kalau misalkan terapi non farmakologinya itu biasanya mencegah supaya progres penyakitnya itu tidak semakin memburuk. Contoh yang pertama adalah manajemen nutrisi. Jadi di sini kalau pada pasien dengan CKD maka akan bisa diberikan diet intake protein, ini diturunkan ya diet intake protein ya. Jadi juga bisa direstriksi pemberian garam. Jadi garam yang tinggi itu akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Jadi kalau hipertensinya meningkat maka juga akan menyebabkan kerusakan. Kemudian untuk terapi apa namanya, maaf untuk intake proteinnya, jadi apa namanya nggak boleh terlalu banyak makan makanan yang mengandung protein. Misalkan apa namanya ya ayam, baik protein nabati ataupun protein hewani. Ya. Ayam, apa namanya tadi, apa namanya daging sapi, kemudian protein nabati itu kayak kedelai, kacang-kacangan gitu ya, itu juga harus direstriksi karena kalau ada peningkatan protein di dalam darah maka akan menyebabkan tadi albuminnya meningkat gitu ya, sehingga ketika albuminnya meningkat maka juga yang akan terbuang melalui ginjal itu juga akan meningkat. Jadi nanti tambah apa namanya glomerulusnya bekerjanya akan menjadi lebih berat gitu ya. Kemudian untuk terapi farmakologinya ada beberapa hal yang bisa diberikan. Yang pertama untuk tujuannya adalah karena tadi tujuannya adalah untuk menurunkan progresivitas penyakit, maka biasanya diberikan terapi-terapi untuk modifikasi faktor penyebab dari CKD. Contoh misalkan anti hipertensi. Jadi obat yang wajib diberikan pada kasus CKD itu nggak terlalu banyak ya. Ada anti hipertensi, anti diabetes, sama anti hiperlipidemia kalau ada faktor resiko ini. Jadi kalau faktor resikonya itu cuma hipertensi ya bisa diberikan obat-obatan untuk hipertensinya saja. Kalau diabetes, kalau di hipertensi sama diabetes juga harusnya diberikan dua-duanya. Diabetes juga diatasi, anti hipertensinya juga diatasi. Anti hiperlipidemia ini digunakan jika memang pasiennya hiperlipidemia ya, jadi nggak ada profilaksis. Kemudian untuk yang kedua terapinya itu bisa digunakan untuk mengatasi kondisi komplikasinya. Jadi kalau komplikasinya anemia, maka harus diberikan untuk meningkatkan apa namanya kadar hemoglobin dalam darah pasien, adanya gangguan elektrolit, asam basa, azothermia ataupun komplikasi GI. Termasuk tadi kayak komplikasi ke sistem saraf pusat ya, itu juga bisa diberikan beberapa terapi komplikasi. Saya bahas yang obat anti itu kurang dari 30 mg per hari, maka pasien itu target turun tekanan darahnya cuma 140 per 90 ya. Tapi kalau proteinurianya lebih dari 30 mg per hari, maka bisa diberikan ini. Jadi untuk targetnya itu lebih rendah, tekanan darahnya harus turun. Anti hipertensi yang bisa diberikan itu tidak semuanya, hanya yang dipilih yang dia memiliki efek terkait dengan apa namanya progres kerusakan
ginjal. Ada ACEI, ARB, dan calcium channel blocker non dihidropyridine. Jadi ACEI dan ARB itu dia karena sifatnya itu menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah yang masuk ke ginjal ataupun yang keluar ke ginjal, maka sering disebut sebagai memiliki efek renoprotektif. Ditulis ya, ada efek renoprotektif di sini. Di mana dengan pemberian ACEI dan ARB ini akan menurunkan progresivitas dari apa namanya ginjal atau kerusakan dari ginjal, kerusakan dari glomerulus itu akan turun. Karena tadi aliran yang masuk ke ginjal itu dia lebih slow gitu ya, lebih lambat atau lebih apa namanya tidak terlalu kuat tekanannya. Kemudian bagaimana dengan furosemid atau diuretik? Diuretik bisa diberikan. Diuretik itu bisa diberikan baik itu HCT ataupun loop diuretik, tetapi ada kondisi khusus gitu ya, yaitu ketika pasiennya sudah mulai mengalami volume overload atau edema. Kemudian beta blocker diberikan kalau misalkan hanya dengan pemberian ACI dan ARB aja nggak cukup, maka bisa diberikan suplemen. Nah, sebentar sebelum ke sana. Jadi ada beberapa obat-obatan yang perlu diperhatikan. Jadi tadi ACI dan ARB memang memiliki efek uh, renoprotektif atau nefroprotektif. Reno kan dari kata renal atau nefro. Ya. Jadi dia memiliki efek renoprotektif tadi, tetapi ada kondisi khusus di mana pasien tadi mengalami penurunan GFR, itu juga harus dilihat. Perlukah adanya penyesuaian dosis terhadap ACE? Karena bagaimanapun adanya penggunaan ACE dan ARB itu akan meningkatkan BUN dan juga meningkatkan kreatin. Maka ketika terjadi penurunan GFR pada pasien yang menerima ACE dan ARB, hitung lagi GFR-nya, kemudian dilihat apakah dosisnya itu boleh tetap seperti semula atau boleh atau harus diturunkan, atau misalkan dosisnya tetap tapi frekuensi penggunaannya yang diturunkan. Nah, itu bisa apa namanya dilihat lagi supaya dengan pemberian ACI ataupun ARB tadi tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan ya pada pasien dengan CKD tadi. Itu ya. Kemudian untuk obat diabetesnya di sini goalnya sebenarnya sama kayak pasien DM tanpa CKD ya. Jadi gula darah apa namanya sebelum makan dan setelah makannya itu sama. Jadi untuk gula darah preprandialnya itu harus beda pada rentang 90 sampai dengan 130. Gula darah setelah makannya itu kurang dari 1. Itu goal. Yang paling penting adalah goal di sini. Jadi HbA1c dari pasien itu harus di bawah 7. Itu artinya dia terkontrol gula darahnya. Ketika gula darah itu terkontrol, maka produk AGE tadi akan menurun. Dengan adanya penurunan produk AGE itu juga akan menurunkan progresivitas kerusakan dari ginjal itu. Gitu ya. Anti diabetes yang bisa diberikan mulai dari insulin atau anti diabetes oral. Di sini ada anti diabetes yang mungkin perlu di warning, perlu di garis bawah, yaitu metformin. Jadi metformin mungkin adik-adik sudah belajar di apa namanya materi diabetes bahwa metformin kan menjadi pilihan pertama pada pasien dengan apa namanya diabetes. Tetapi kalau dia disertai dengan gagal ginjal, apalagi gagal ginjal kronis stadium 5, itu juga harus dilihat lagi karena metformin itu meningkatkan resiko terjadinya asidosis laktat kalau pada pasien dengan apa namanya kerusakan ginjal stadium 5 ya. Kemudian ada lipid lowering agent. Jadi apa namanya bisa ditambahkan ya kayak yang nggak ada di slide-nya. Lipid lowering agent atau anti dislipidemia itu bisa diberikan biasanya kalau menurut Kadoki apa namanya Kadoki itu organisasi dari para ahli terkait dengan penyakit ginjal ya. Jadi biasanya diberikannya adalah statin. Kenapa statin ini merujuk pada resiko penyakit kardiovaskular? Ya, dia sudah pernah belajar terkait dengan obat-obatan untuk apa namanya anti dislipidemia. Itu kan
faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, gagal ginjal sendiri adalah salah satu faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular yang lain, entah itu CHF, hipertensi, dan sebagainya. Biasanya statin ini memberikan benefit yang baik, ya, jadi bisa diberikan. Kemudian untuk fibrat itu sebaiknya perlu berhati-hati karena dia diekspresikan ke ginjal, makanya harus harus dihitung dulu kalau mau memberikan golongan fibrat, terutama fenofibrat ya. Kalau gemfibrozil cenderung lebih aman untuk pasien dengan CKD. Kemudian ini algoritma terapinya, nanti adik-adik bisa lihat sendiri algoritma terapi pada pasien CKD ini itu harus diberikan terapi apa. Ini sama tadi ya, albumnya berapa, kemudian kalau misalkan pasien itu tanpa DM itu cuma diberikan ACI dan seterusnya, dia jadi bisa baca sendiri. Ini sama ya kayak yang bisa saya jelaskan, jadi beberapa ini ya. Kalau GFR-nya itu di bawah 30, di bawah 30 ya, 4, kalau di sini mengatakan 45 ke bawah itu harus di discontinue. Jadi di discontinue pada GFR-nya kurang dari 30. Kalau ini warning aja sih sebenarnya, di monitoring gitu ya, kalau di GFR-nya 30 sampai 44. Kalau di bawah 30 misalnya GFR-nya 15 dan sebagainya, sebaiknya tidak diberikan Nah, untuk anemia. Anemia ini adalah salah satu komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien CKD. Etiologinya karena yang pertama ada ada beberapa. Yang pertama karena penurunan produksi epoetin. Jadi eritropoetin itu dihasilkan di ginjal. Kalau ginjal mengalami kerusakan atau penurunan fungsi ginjal, maka eritropoetin yang dihasilkan juga akan turun. Ini menjadi salah satu faktor penyebab utama pada pasien CKD mengalami anemia. Selain itu adanya defisiensi Fe dan juga perdarahan. Ini disebabkan karena adanya perdarahan tadi muntah darah atau tadi hematuria itu ya, maka perlahan-lahan hemoglobin itu akan dikeluarkan secara tidak sengaja. Kemudian waktu hidup dari sel darah merah sendiri memendek karena adanya urium. Ya, jadi kadar urium yang tinggi dalam darah terus menerus itu juga akan memperpendek masa hidup dari hemoglobin, sehingga hemoglobin cepat mati gitu ya, dan menyebabkan terjadi anemia. Nah, anemia pada CKD ini berbahaya. Kenapa? Karena menyebabkan kerja jantung menjadi lebih berat. Ketika jumlah hemoglobin menurun, maka hemoglobin yang lain itu berusaha untuk meningkatkan meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan O2 di dalam tubuh. Nah, untuk meningkatkan kebutuhan O2 dalam tubuh tadi, jantung itu bekerjanya menjadi lebih keras, gitu ya. Bekerjanya lebih keras, tekanan darahnya ya, kerjanya semakin keras, tekanan darahnya akan meningkat, yang justru akan berakibat kepada pembesaran dari otot jantung itu sendiri, atau sering disebut sebagai terjadinya hipertrofi. Jadi sel jantungnya tadi atau otot jantungnya akan membesar karena bekerja dengan berat tadi ya, kerja keras banget gitu ya untuk meningkatkan transport O2 ke ini yang berbahaya. Ketika anemia dalam jangka waktu yang lama pada pasien CKD menyebabkan hipertrofi dari jantung, terutama pada ventrikel kiri, nanti lama-lama akan berakibat pada gagal jantung itu sendiri. Gitu ya. Jadi anemia itu ada hubungannya secara tidak langsung dengan gagal jantung. Anemia tidak pada pasien CKD pun juga akan berakibat sama, bisa menyebabkan gagal jantung karena ya jantungnya lama-kelamaan akan capek ya kerjanya karena semakin berat. Kemudian ini tanda dan gejalanya, biasanya kalau anemia itu ada shortness of breath, atau dia itu
sesak napas, kemudian penurunan kapasitas bekerja atau penurunan kapasitas beraktivitas, penurunan kapasitas konsentrasi itu juga salah satu bagian dari resiko anemia. Kemudian cold intolerance biasanya gampang kedinginan, ya. Kemudian ada perubahan EKG ini kalau sudah menyebabkan terjadinya eh, gangguan pada fungsi jantung. Jadi dari mulai hipertrofi akan menyebabkan CHF, CHF bisa menyebabkan perubahan pada EKG sampai dengan gangguan mental status. Kemudian ini yang bisa dilihat dari anemia. Kalau kita mau lihat pasiennya anemia atau enggak, kita bisa lihat red blood cell-nya, HB-nya, HCT, kemudian iron serum, TSAT, serum ferritin sampai dengan peningkatan TIBC. Ini bisa lihat. Tapi kalau di Indonesia tuh saya sangat jarang ya, biasanya cuma RBC, HCT, HB. Tapi kadang juga ada yang dilakukan pemeriksaan TSAT atau serum ferritin juga. Tapi kalau sampai iron serum itu agak jarang. Manajemen terapinya, jadi yang perlu dilakukan untuk pasien anemia pada CKD yang pertama adalah harus cross check dulu defisiensi Fe atau enggak. Kalau pasiennya mengalami defisiensi Fe diberikan terapi Fe. Tapi kalau guideline-nya, first line terapi untuk anemia pada kasus CKD itu harusnya dikasih erythropoietin. Tapi erythropoietin ini sebenarnya tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal kalau pasiennya mengalami defisiensi Fe. Jadi kalau mau kasih erythropoietin pada pasien, maka dilihat dulu pasiennya defisiensi Fe atau enggak. Kalau defisiensi Fe ya treatment dulu, ditingkatkan jumlah Fe-nya, baru setelah itu masuk deh erythropoietin supaya memberikan hasil yang optimal. Transfusi darah bisa dilakukan kalau HB-nya di bawah 7. Jadi HB yang di bawah 7 itu biasanya penanganan utamanya adalah menggunakan red blood cell, bukan menggunakan epoetin. Karena diharapkan itu tadi kadar HB-nya itu meningkat dalam waktu yang cepat, baru nanti boleh diberikan epoetin. Boleh nggak diberikan suplemen, kayak misalkan Sangobion, kayak gitu ya, boleh. Itu biasanya digunakan di koreksi awal. Jadi kalau kayak Sangobion, Hemobion itu kan kandungan utamanya adalah Fe. Jadi itu bisa diberikan dulu, tapi sebenarnya yang bisa mengoreksi terjadinya anemia pada CKD itu epoetin. Ini adalah ini ya, untuk menghitung defisiensi Fe atau enggak itu kita bisa lihat dari persen TSAT-nya. Nah di sini, jadi kalau misalkan diberikan Fe itu kapan? Kalau persen TSAT-nya itu kurang dari 20%. Kemudian kalau lebih dari 20% itu bisa langsung mulai menggunakan epoetin. Kemudian ini beberapa jenis preparasi atau jenis suplemen dari Fe, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Ini juga nanti adik-adik bisa baca sendiri. Kemudian untuk yang EPO di sini ya, EPO ini agak perlu berhati-hati kalau pasiennya ada hipertensi. Jadi EPO itu hanya diberikan kalau HB-nya itu 9 sampai 10. Jadi 9 kurang dari 10 itu bisa diberikan EPO. Tapi tadi syaratnya tidak defisiensi Fe. Ini adalah targetnya. Targetnya itu hanya sampai 11 atau 11,5 atau 12 lah itu boleh diberikan EPO. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini sediaannya. Jadi ada epoetin alfa, beta, ataupun hidropoetin. Yang perlu digarisbawahi itu di sini. Nah, target peningkatan HB-nya itu tidak boleh lebih dari 1 gram per DL dalam 2 minggu. Jadi nggak boleh terlalu cepat juga, tapi nggak boleh terlalu lambat. Jadi target peningkatannya itu 1 sampai 2 gram dalam per bulannya. 1 gram lah ya, 1 gram per bulan. Jadi kalau lebih dari 1 gram dalam 2 minggu, misalkan peningkatan HB-nya itu misalkan dari 9 ke 11 dalam waktu 2 minggu, maka itu sebenarnya overdose gitu ya. Jadi dosisnya perlu diturunkan. Kenapa kok harus diturunkan? Karena peningkatan HB yang terlalu cepat itu akan beresiko ini meningkatkan tekanan darah dan juga kejang gitu ya. Maka ketika memberikan EPO itu juga harus dievaluasi tekanan darah dan resiko kejangnya. Ini nanti tata laksana terapinya adik-adik baca sendiri. Kalau bone mineral disorder itu biasanya
eh, apa namanya, adanya kayak osteoporosis ya. Jadi osteoporosis karena gagal ginjal. Nah, itu kaitannya sama apa? Kaitannya dengan ini. Adik-adik mungkin pelajari lagi yang namanya hormon tiroid, paratiroid, tiroid, paratiroid. Benar ya, tiroid, paratiroid yang apa namanya berhubungan dengan pembentukan itu loh, kalsitriol. Jadi hubungannya sama itu. Jadi adanya keseimbangan dari uh, kalsium dan fosfor. Jadi kan kalau misalkan uh, adik-adik masih ingat, aktivasi dari vitamin D itu kan di ginjal, ya pembentukan kalsitriol itu kan di ginjal. Kalau ginjalnya rusak ya kalsitriolnya akan menurun dan itu akan berpengaruh terhadap aktivasi dari hormon tadi yang kemudian akan menyebabkan apa namanya resorpsi dari kalsium di tulang itu. Kemudian ini nanti ini yang pernah adik-adik pelajari sepertinya ya di apa namanya di materi apa itu anatomi ya, anatomi fisiologi terutama pada hormon-hormon. Jadi ada hubungannya nih penurunan dari produksi kalsitriol dengan terjadinya osteomalacia atau apa namanya terjadinya apa, osteoporosis ya pada pasien. Terapinya nanti dipelajari sendiri ya. Istilahnya adalah renal osteodystrophy. Ini adalah terapinya, jadi biasanya kita pakai fosfat binder atau suplemen yang mengandung kalsium. Ini ada vitamin D juga bisa diberikan, atau eh, apa namanya suplemen kalsium dalam apa namanya dalam dosis tinggi. Ini ya, bisa kalsium karbonat, kalsium asetat, kemudian yang paling sering dikasih ini kalsium karbonat. Atau bisa kalsium glukonas ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya pakai ini kalsium glukonas. Kemudian tidak seimbangan elektrolit ya, ada hiperkalemia, kemudian nah kalau hiperkalemia ini yang paling sering ya karena adanya penurunan dari ekskresi air dan elektrolit itu biasanya menyebabkan terjadi hiperkalemia. Dan hiperkalemia ini juga bisa diperparah dengan pemberian obat-obatan ACI atau ARB yang diberikan untuk pasien. Nah ini yang adanya hiperkalemia itu akan berakibat pada beberapa kondisi seperti kram otot, kemudian masalah kontraksi jantung, dan sebagainya. Nah ini ada asidosis metabolik. Ini eh, karena gangguan elektrolit juga itu akan bisa menyebabkan asidosis metabolik. Ya. Untuk terapinya pada kasus hiperkalemia itu bisa diberikan kayak apa namanya fosfat binder sih. Sering disebut sebagai apa namanya ya kalitake. Ya. Kalau di Indonesia istinya itu kalsium polistiren sulfonat. Jadi itu bisa digunakan pada kasus hiperkalemia atau apa namanya tidak seimbang elektrolit, bahkan asidosis metabolik juga bisa diberikan kalitik. Ya. Ini untuk yang retensi air dan NA ini maksudnya adalah volume overload. Jadi biasanya kalau pasiennya ada kondisi edema, nanti bisa diberikan loop diuretik. Jadi ini biasanya kalau loop diuretik kayak furosemid itu diperlukan pada kondisi di mana pasiennya CKD stadium 5. Jadi kalau CKD stadium 5 itu rata-rata pasien pasti mengalami edema, entah itu edema tangan, edema kaki, atau bahkan edema anasarka. Edema anasarka itu adalah edem pada seluruh tubuh, ya. Jadi seluruh tubuhnya bengkak. Itu biasanya harus butuh yang diuretik. Kemudian bisa dikombinasi dengan tiazid. Ini untuk meningkatkan efek diuresisnya. Kemudian ini ya terapi untuk hiperkalemianya ini berarti balik. Nah, ini harusnya slide-nya di sebelumnya. Ini adalah beberapa terapi untuk hiperkalemia. Diuretik. Nah, kenapa kok bisa dikasih diuretik? Ini diuretiknya harusnya
apa namanya diuretiknya yang loop diuretik gitu ya. Loop diuretik itu bisa berikan apa namanya furosemid, tapi jangan diberikan yang hemat kalium ya. Jadi kalau hemat kalium ya sama aja nanti bisa memberikan efek hiperkalemia. Kemudian, nah ini yang sering terkadang masih dipraktekkan, yaitu pemberian dextrose dengan insulin. Jadi kenapa kok harus ada dextrose plus insulin? Jadi adanya meskipun pasiennya nggak DM bisa nggak dipakai? Ini bisa dipakai. Jadi pasien diberikan infusi antara apa namanya campurannya, tapi nggak dicampur gitu, tapi diberikan sendiri-sendiri dengan apa namanya Y-line ya, jadi dua sediaan tapi kemudian diberikan. Insulin ini apa namanya adanya dextrose ya, sebenarnya dextrose tadi itu adanya dextrose dengan insulin itu akan meningkatkan apa namanya pertukaran antara kalium dengan kalsium. Jadi kaliumnya tadi dari luar sel atau di dalam pembuluh darah dia akan bisa masuk, gitu ya, akan bisa masuk ke dalam apa namanya ke dalam sel. Nah, ketika diberikan dextrose ini kan gula darahnya tinggi. Maka ketika gula darahnya tinggi, maka bisa diturunkan dengan insulin. Jadi kalau cuma diberikan dextrose saja, pasti kan pasiennya akan mengalami hiperglikemia. Jadi untuk mengatasi hiperglikemianya diberikan insulin. Kemudian CA glukonas juga bisa diberikan untuk kasus hiperkalemia. Pokoknya yang tadi sifatnya apa namanya kalsium apa yang kalau kalsiumnya meningkat, maaf ya kalsiumnya meningkat maka dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, jadi akan ada pertukaran antara kalium dengan kalsium tadi. Kemudian bisa juga dilakukan HT hemodialisis. Ini hemodialisis ini biasanya dilakukan kalau sudah enggak ada efeknya, kalau ketika diberikan dengan obat-obatan apa tadi obat-obatan ini ya untuk terapi hiperkalemianya udah nggak ada efeknya, baru kemudian HT. Sama kayak misalkan tadi pasiennya itu tekanan darahnya naik, ya, tekanan darahnya tinggi, terus meskipun sudah dikasih ACI, sudah diberikan diuretik, sudah ditambah bisoprolol, sudah ditambah dengan apa namanya kalsium channel blocker, kalau tekanan darahnya nggak terkontrol, maka biasanya disarankan untuk HT, ya, hemodialisis. Terakhir ada terapi asidosis metabolik, itu biasanya bisa diberikan nabik, ya, NAB karbonat, atau bisa hemodialisis. Kemudian yang terakhir adalah terapi-terapi untuk apa saluran cerna. Jadi ada mual muntah, anoreksia, peptic ulcer ini paling sering nih. Jadi amonia yang tinggi tadi akan menyebabkan kerusakan pada epitel, epitel dari pembuluh darah, epitel dari lambung yang kemudian memicu terjadinya mual muntah atau memicu terjadi peptic ulcer juga. Ini bisa diberikan antasida, kemudian H2 blocker, PPI. Kalau ada masalah kulit seperti gatal-gatal, biasanya bisa diberikan antihistamin, ya, entah itu apa namanya cetirizine atau yang lain. Kalau kulitnya kering atau bersisik, biasanya sih diatasi dengan apa namanya lotion ya, secara topikal. Jadi bisa diberikan terapi-terapi tersebut. Ini waktunya masih ada. Tadi saya ngebut karena saya kira selesai jam 9.25 ya, ternyata 9.40. Saya jelasin lagi ya mungkin yang terkait dengan ini tadi. Nah, ini. Ini ya. Ini adalah tata laksana terapi yang adik-adik perlu pahami. Jadi ini yang apa namanya anemia tadi. Jadi untuk anemia itu tadi untuk memberikan terapi itu harus ada apa namanya untuk memberikan terapi pada pasien itu harus dilihat dari beberapa parameter. Yang pertama ada ferritinnya, kadar ferritin di dalam serumnya. Ini untuk terapi apa yang mau diberikan pada pasien. Jadi kalau apa namanya serum ferritinnya itu rendah, kurang dari 100 gitu ya, maka bisa diberikan FI terlebih dahulu. Kemudian
Nanti setelah 1 bulan atau 3 bulan terapi dengan FE, kalau di FE-nya itu sudah meningkat, maka bolehlah masuk yang namanya EPO, ya, epoetin alfa ataupun epoetin beta ataupun epoetin. Nanti dipelajari ya lebih lanjut kira-kira syarat dari apa namanya pemberian EPO itu seperti apa. Jadi kalau kemudian setelah diberikan menggunakan apa namanya EPO itu harus dievaluasi berapa lama. Ini yang sering dipakai. Jadi ini juga poin penting harus digarisbawahi. Jadi apabila HB-nya itu naik lebih dari 1 gram per dl, maka dosisnya harus turun 25% dari dosis awalnya. Nanti setelah apa namanya diturunkan dosisnya, dievaluasi lagi. Kalau misalkan peningkatan HB-nya itu masih terlalu tinggi, juga turunkan lagi. Tapi kalau apa namanya penurunan target HB-nya itu meningkat tapi tidak signifikan misalkan, maka boleh ditambah lagi dosisnya, cuman tidak dikembalikan ke dosis yang awal tapi ditambah sedikit gitu ya, supaya tidak terlalu tinggi lagi untuk peningkatan HB-nya. Ada lagi nggak ya yang belum yang kelewatan? Kalau di Indonesia jarang ya diberikan apa namanya suplemen FE dalam bentuk IV. Biasanya ya per oral. Ya. Oh ya, kalau yang di tanggung BPJS biasanya ya FE per oral. Itu mungkin kalau yang terkait dengan bone and mineral disorder ini kaitannya dengan ini ya. Jadi adanya penurunan dari kalsitriol tadi yang dihasilkan oleh ginjal, itu juga akan menurunkan absorpsi dari apa namanya kalsium di makanan ya. Di makanan meskipun kita mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang banyak, tapi yang diabsorpsi itu akan menurun, menyebabkan terjadinya hipokalsemia. Dan hipokalsemia ini kemudian memicu peningkatan hormon PTH. Jadi hormon PTH itu kan fungsinya adalah untuk merombak ya, atau mengambil kalsium yang di tulang itu supaya bisa masuk ke dalam darah ya. Jadi kalau hormon tiroidnya meningkat itu juga di hormon apa namanya kalsiumnya itu akan dari tulang akan ditarik ke pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah pas tinggi harusnya masuk ke dalam tulang gitu ya. Itu kan jadi mungkin bisa pelajari lagi materi anatomi fisiologi ya. Nah nanti kalau misalkan banyak ya kalsium yang diambil dari tulang untuk bisa masuk ke dalam pembuluh darah, maka kalsium di tulang itu akan menurun sehingga kemudian akan terjadi penurunan dari massa tulang. Maka sering disebut sebagai osteoporosis tulang, maaf, osteoporosis karena gagal ginjal. Tadi disebut sebagai renal osteodystrophy. Ya. Ini saja mungkin yang bisa saya berikan. Masih ada waktu 3 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Untuk materi saya katanya Bu Gita tidak masuk ke ujian. Jadi ini nanti masuknya ke UAS. Jadi masuk ke UTS besok. Meskipun demikian, ini adalah materi yang adik akan butuhkan ketika nanti PBL, materi ginjal. Jadi makanya saya berikan terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan dari materi yang saya jelaskan? Singkat, terlalu cepat ya. Karena itu tadi saya berharapnya semua bisa saya jelaskan di sini. Ada yang mau bertanya?